Pemirsa, petugas gabungan Polda Metro Jaya dan Polresta Kabupaten Bekasi kembali menangkap seorang pria berinisial D terkait kasus penjualan organ ginjal jaringan Kamboja. Pria yang berperan sebagai perekrut calon korban ini diamankan di Palembang, Sumatera Selatan. Tim gabungan Jatanras Polda Metro Jaya dan Polresta Kabupaten Bekasi mengamankan seorang pria berinisial D di Jalan Lindungan, Bukit Bari, Palembang, Sumatera Selatan. D diamankan petugas karena diduga terlibat dalam kasus penjualan organ ginjal jaringan Kamboja. Di hadapan petugas, D mengakui bahwa dirinya sebagai perekrut para korban. D dijanjikan oleh tersangka lain akan mendapatkan uang 2 juta rupiah untuk satu orang korban. D menambahkan sudah ada 24 orang yang diberangkatkan ke Kamboja sebagai pendonor ginjal. Ke Kamboja dari kamu, dari kamu pribadi, berapa orang udah? Antara 22, 23, 24. Antara itu. Dari lu. Sejauh ini, petugas mendata ada 122 orang yang menjadi korban penjualan organ ginjal di Kamboja. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. 12 tersangka kasus perdagangan orang dengan modus penjualan ginjal terbagi ke dalam 3 lapisan dengan peran masing-masing. Ya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo pemirsa, menyatakan tak menutup kemungkinan jumlah pelaku bertambah karena hingga saat ini kasus tersebut masih dikembangkan. Ya, saat ini untuk sementara ini karena ini masih terus berkesinambungan proses penyidikan, ada 3 layer. Layer 1 jaringan TPPU luar negeri, H atau Hanim, ini yang tugasnya sebagai LO yang ada di Kamboja. Jadi yang menerima para pendonor ini yang direkrut oleh layer berikutnya nanti saya jelaskan. Kemudian di sana ditampung, kemudian diarahkan ke rumah sakit yang saya sebutkan tadi. Layer kedua berikutnya, ini ada beberapa nama ya, yang perlu kami sampaikan. Di mana layer kedua, salah satunya adalah yang saya sebutkan nanti adalah atas nama Septian. Ya. Septian ini merupakan layer kedua, yang kemudian pada layer kedua ini ketika 19 Juni sudah ramai ada penggeledahan rumah di Bekasi. Ini kemudian tersangka melarikan diri, ya, mencari perlindungan melalui supir Grab yang dikenal, yang kemudian ini merupakan perannya koordinator di Indonesia, yang kemudian agar supaya tidak tertangkap pada proses penggeledahan dan penangkapan. Kemudian disinilah peran ada salah satu di luar layar dari sindikat ini, yaitu oknum, ya, oknum dari Polri. Ini atas nama M, hanya perannya dia tidak tahu ini pelaku apa, gimana, dalam pelariannya hanya dikasih tahu pindah-pindah tempat dan mematikan handphone. Ini perannya, jadi di luar sindikat jaringan ini. Namun sudah dilakukan proses penangkapan, penahanan, kemarin sudah diperlihatkan, dan tetap Bapak Kapolri meminta melakukan tindakan-tindakan secara tegas, ya. Dan kemudian ada layer kedua berikutnya, ada 3 lainnya, yaitu Heru, kemudian ada Husni, dan juga ada Lutfi. Ya, ini perannya pembuat paspor, perekrut, calon pendonor ginjal, kemudian koordinator di Kamboja juga atas nama Lutfi. Kemudian layer ke berikutnya 3, ya. Ini ada Guru Senata, ini membantu mengurus paspor, yang membantu dari Heru Suprayoga. Kemudian Dharma, kemudian ada Muhammad Akmal, Ramdhani, dan Evan Prasetya. Dan layar-layar ini juga dulunya merupakan pendonor dari organnya, yaitu pada organ ginjal. Ya. Sebelumnya oknum anggota Polri dan petugas imigrasi diringkus karena terlibat jual beli ginjal jaringan internasional. Secara keseluruhan ada 12 tersangka yang memiliki peran dari mencarikan donor ginjal hingga proses transplantasi di luar negeri. Sindikat jual beli ginjal menggegerkan publik karena sudah berskala internasional.
Hasil penelusuran kepolisian menemukan pola yang sudah begitu terorganisir sehingga butuh waktu untuk menangkap satu persatu tersangka. Polda Metro Jaya membekuk 12 tersangka yang masuk sindikat jual beli ginjal manusia. Ke-12 tersangka perdagangan ginjal ini ditangkap di tempat dan waktu yang berbeda-beda. Salah satu tersangka yang berperan sebagai koordinator perdagangan ginjal berinisial LRF ditangkap di Surabaya, Jawa Timur. Ia bersembunyi di sebuah unit kamar apartemen Puncak Kertajaya, Surabaya. Dari Surabaya, pelaku kemudian dibawa ke Jakarta oleh tim penyidik. Yang mencengangkan ada oknum aparat kepolisian dan petugas imigrasi juga terlibat dalam tindak kriminal ini. 2 oknum petugas, sementara 9 lainnya adalah mantan pendonor yang pernah jual ginjalnya. Peran ke-12 tersangka ini mulai dari membantu mencari pendonor, mencarikan tempat penampungan pendonor, mengurus paspor, bahkan ikut dalam proses operasi atau transplantasi. Pergerakan jaringan para tersangka bukan beroperasi di Indonesia, tetapi eksekusinya ke klien di Kamboja. Usut punya usut, oknum Polri berpangkat Aibtu II inisial M membantu para tersangka agar mudah mengelabui pihak berwajib. Menetapkan 12 tersangka, dan dari 12 tersangka ini 10 merupakan bagian daripada sindikat, di mana dari 10 ini 9 adalah mantan pendonor. Kemudian ini ada koordinator secara keseluruhan atas nama tersangka H. Hanim, ya, ini menghubungkan Indonesia dan Kamboja. Kemudian koordinator Indonesia ini atas nama Septian. Kemudian khusus yang melayani di Kamboja, menghubungkan dengan rumah sakit, menjemput calon pendonor ini sudah kita tangkap juga, yang kami kemarin kejar ke Kamboja. Kami tangkap atas nama Lukman, ini kita tangkap, dan 7 orang perekrut yang mengurus paspor, akomodasi dan lain sebagainya. Oknum anggota Polri atas nama Aibda M, ya, ini anggota yang berusaha mencegah, merintangi baik langsung maupun secara tidak langsung proses penyidikan yang dilakukan oleh tim gabungan. Dan juga yang bersangkutan menerima uang sejumlah 612 juta. Ini menipu pelaku-pelaku ini yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bisa mengurus agar tidak dilanjutkan kasusnya. Kemudian 1 orang tersangka ini dari oknum imigrasi atas nama AH. Dalam fakta yang kami temukan, fakta hukum, yang bersangkutan menerima uang sejumlah 3.200.000 sampai dengan 3.500.000 per kepala dari pendonor-pendonor yang diberangkatkan dari Bali. Penangkapan para tersangka ini merupakan pengembangan dari penggeledahan sebuah rumah kontrakan yang ditempati oleh sindikat komplotan jual beli ginjal di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menurut warga sekitar, penghuni rumah kontrakan tersebut merupakan sejumlah orang yang masih berusia muda. Namun, para pengontrak itu selalu tertutup. Sindikat jual beli ginjal menggegerkan publik karena sudah berskala internasional. Hasil penelusuran kepolisian menemukan pola yang sudah begitu terorganisir, butuh waktu untuk menangkap satu persatu tersangka. Sindikat ini pemirsa beroperasi sejak tahun 2019 lalu dan ada 12 orang tersangka dalam sindikat penjualan ginjal ini dengan sebanyak 122 korban. Modus yang mereka gunakan merekrut korban melalui media sosial Facebook. Korban ditawarkan uang sebesar 135 juta rupiah dan korban pun dibawa ke Kamboja untuk mendonorkan ginjalnya.
Total omset yang mereka peroleh dari sindikat penjualan organ ginjal ini pemirsa adalah 24,4 miliar rupiah.